wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Berjumpa lagi dengan saya, saat ini Guru Informatika di SMK Budi Utomo Cilacap. Hari ini kita akan belajar salah satu elemen di pelajaran informatika, yaitu elemen sistem komputer untuk materi gerbang logika. Mari kita simak penjelasan dari materi gerbang logika berikut. Baik, kita hari ini akan belajar mengenai gerbang logika. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan praktikum ya, menggunakan aplikasi Logic Circuit Designer supaya lebih paham apa itu gerbang logika, seperti apa bentuknya. Oke, kita mulai dulu dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik itu mampu mengidentifikasi dan mampu merancang gerbang logika dalam komputer. Lalu, apa sih Bu gerbang logika itu? Ya, gerbang logika ini adalah sebuah blok atau sirkuit yang digunakan sebagai rangkaian dasar digital. Fungsinya untuk mengolah setiap input maupun output data digital yang berupa bilangan biner. Nah, ini bilangan biner ini bilangan yang hanya mengenal angka 0 dan angka 1. Ya, jadi hanya ada angka 0 dan angka 1. Kemudian kalau angka yang lain bagaimana Bu? Ya, itu ada di jenis bilangan yang lain. Untuk kali ini kita akan fokus dulu di bilangan biner ya. Kemudian gerbang logika dalam perancangan dan pembahasannya itu menggunakan simbol-simbol tertentu. Nanti akan ada yang namanya gerbang dasar dan nanti ada pengembangan dari gerbang dasar. Bagaimana Bu? Nanti kita simak di slide berikutnya. Oke, kita mulai dari gerbang logika dasar ya. Tadi kita sudah tahu bahwa gerbang logika itu ada gerbang logika dasar dan pengembangan. Nah, di sini ada gerbang logika dasarnya dulu. Apa aja Bu? Oke, kita mulai dari gerbang OR. Yang kedua adalah gerbang AND dan yang ketiga adalah gerbang NOT. Pengembangan dari tiga gerbang dasar ini, gerbang OR, AND, dan NOT, bisa dibagi lagi menjadi gerbang NAND, gerbang NOR, XOR, dan XNOR. Oke, kita mulai dari gerbang OR. Kalau kita ibaratkan sebuah lampu, kita sepakati dulu nih ya anak-anak ya, bahwa ketika lampu mati, ya, kita ibaratkan gerbang logikanya itu 0. Tapi ketika lampu menyala, kita ibaratkan bilangan binernya itu 1. Oke, saya ulangi lagi, ketika lampu mati maka 0 dan lampu menyala maka 1. Di gerbang OR, kita mulai dari gerbang OR. Di gerbang OR itu penulisannya seperti ini anak-anak ya. A OR B itu sama saja, X sama dengan A plus B. Kita lihat simbolnya, simbol dari gerbang OR itu seperti ini ya. Seperti ini gambarnya. Kemudian kita lihat yang namanya tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini nilainya berbeda untuk setiap gerbang. Mulai dari gerbang OR, AND, dan seterusnya. Nilainya berbeda. Oke, bagaimana Bu untuk tabel kebenaran di gerbang OR? Di gerbang OR, tabel kebenarannya adalah kita sepakat bahwa ketika 0 lampunya mati dan 1 lampunya nyala. Ini disebut dengan input, anak-anak. Ini input, A dan B, ini input. Seperti ini input ya, A dan B. Outputnya mana Bu? Outputnya ini, X di sini. Lalu kita lihat lagi, di gerbang OR, lampu akan mati atau bernilai 0 jika kedua input A dan B itu nilainya 0 atau mati. Kemudian jika salah satu inputnya menyala atau keduanya menyala, maka outputnya akan menyala atau bernilai 1. Bisa dipahami? Oke, nanti kita pelan-pelan praktekkan supaya kalian lebih dapat memahami. Berikutnya adalah gerbang logika AND. Di gerbang logika AND, simbolnya bagaimana Bu? Simbolnya seperti ini. Ini kita lihat input A dan B, lalu ini ada output X. Penulisannya seperti ini. Kita simbolkan dengan tanda titik.
ANB itu sama dengan A titik B atau juga AB. Itu dibacanya sama, ANB. Lalu kita lihat di tabel kebenaran. Kita fokus ke sini, A dan B-nya itu adalah input, lalu AB-nya ini adalah output. Nilainya X ya, dilambangkan dengan X. Berbeda dengan gerbang OR tadi, di gerbang N, lampu akan menyala atau bernilai 1, sepakat ya, lampu menyala 1 jika kedua inputnya bernilai 1 dan 1. Kita simulasikan dulu di gerbang N. Tadi konsepnya di gerbang N, lampu akan menyala jika kedua inputnya menyala. Ini posisi lampu mati. Ketika saya nyalakan, harusnya di sini akan menyala. Jadi anak-anak, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah menarik? Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa untuk apa yang sudah kita praktekkan, kalian coba terapkan untuk praktikum yang lebih luas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.